Bismillahirrahmanirrahim. Dalailul khairat. Kalau syarah halaman 68, matan halaman 2. Kalau punya saya matannya halaman 32. Waqila di Rasulullah. Waqila dan ditanyakan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata akunu mu'minan, kapan aku menjadi orang mukmin? Wa fi lafdhin, dalam lain riwayat akhara, yang lain riwayat, mu'minan shadiqan, orang mukmin yang betul-betul mukmin. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza ahbabtallaha, kalau engkau sudah mencintai Allah. Kalau membaca hadis itu harus difahami arti yang di dalamnya. Umpama seperti ini, idza ahbabtallah, maknanya kita disuruh belajar tauhid ini. Sebab mahabbah mustahil didapat sebelum ma'rifah. Ma'rifah mustahil didapat sebelum belajar tentang la ilaha illallah. Belajar tentang la ilaha illallah mustahil didapat kalau tidak mempelajari ilmu tauhid gitu. Jadi hadis-hadis Nabi itu begitu, lafadznya sedikit tapi maknanya dalam. Fakhila, ditanyakan lagi kepada Nabi, wa mata uhibbullah, kapan aku bisa mencintai Allah? Enggaklah, dijawab lagi, idza ahbabta rasulah, kalau engkau sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu dibahas sebentar ya. Ini apa hubungannya ini? Kita mencintai Allah mustahil kalau tidak cinta Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu ciptaan. Allah itu pencipta. Kan ada orang-orang yang berpikir sampai jadi aliran juga itu. Maunya ke pencipta saja, ke Tuhan saja, tidak mau ke makhluk. Meskipun makhluk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittiba'an yuhibbukumullah. Ittiba' itu mustahil tanpa mahabbah. Jadi begini, ya kita teruskan dulu baru dibahas nanti ya. Teruskan sampai selesai satu hadis. Wa mata uhibbullaha qala idza ahbabta rasulah, kapan aku bisa mahabbah kepada Allah Ta'ala? Qala, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabta rasulahu, kalau engkau telah mencintai, sudah mampu, berhasil, lulus mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa mata uhibbu rasulahu, kapankah aku bisa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala idza taba'ta tariqatahu, kalau engkau sudah mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasta'malta, dan engkau telah memakai sunnatahu, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbabta bihubbihi, engkau mencintai dengan cinta kepada Nabi. Maksudnya mencintai sesuatu dilihat dulu. Saya cinta ke sesuatu ini, kema atau keman, ke sesuatu atau ke seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka enggak kalau saya cinta kepada fulan? Abghadta bi bughdihi, membencinya juga karena kebencian Nabi. Si fulan dibenci Nabi apa tidak ini?
Kalau dibenci, saya ikut benci. Dicintai, ya saya ikut cinta. Jadi sudah tidak pakai pilihan hati lagi. Hatinya tidak memiliki pilihan lagi. Yang ada di hati mengikuti pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bacanya mah gampang, prakteknya ini waduh butuh bertahun-tahun, butuh dituntun, butuh bertahun-tahun, butuh mujahadah, butuh proses. Wa walaita bi wilayatihi wa adaita bi adawatihi. Engkau bersahabat, engkau mencintai ya dengan cintanya Nabi, dengan persahabatan Nabi. Wa adaita engkau memusuhi bi adawatihi juga dengan permusuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai hawa nafsu lagi. Wa yatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Jadi iman seseorang itu sampai di mana? Iman itu, makna iman di sini darajatul iman ya, darajatul iman. Sudah sering saya bahas kalau ainul iman la yazidu wa la yankus. Ya. Darajatul iman, samaratul iman. Ukurannya itu tingginya seberapa mengikuti ukuran mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begini, ini takdirnya Allah, tidak bisa. Nggak lewat sini nggak kira berhasil. Ada orang yang maunya serba Allah saja. Kalau ceramah, alhamdulillahirabbil alamin, sholawatnya hilang. Mau apa-apa makan, bismillahirrahmanirrahim, sholawatnya hilang. Melakukan apapun, Allah dipakai, tapi Nabi tidak. Itu ya imannya tidak akan naik. Kalau dia mukmin ya, kalau dia muslim ya apalagi tidak akan naik ke iman. Wa yatafawatuna, yakni fil kufur ala qadri tafawutihim fi buhri. Jadi kekafiran itu juga ada derajat. Derajat kekafiran itu juga tergantung bencinya ke Nabi seberapa ini. Semakin benci, semakin kafir. Semakin tinggi darajatul kufur. Waliyadzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semakin membenci Nabi, semakin tinggi kekafirannya. Ala, ingat-ingat, la iman liman la mahabbatalah. Tidak akan ada iman bagi orang yang tidak ada mahabbah kepada Nabi. Ala, ingat-ingat atau ketahuilah, la iman liman la mahabbatalah. Ala la iman liman la mahabbatalah. Sampai diulang 3 kali ya. Kalau diulang 3 kali makna masalah ini penting. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitu hadisnya. Saya jadi ingat ada sebagian santri ingin belajar kepada ba'dul masyayikh. Zaman saya masih mondok di Tegal itu. Akhirnya waktu itu diberi riwayat bahwa kiai-kiai dulu, ulama-ulama kuno di Jawa itu sebagian tidak mau menerima santri kalau tidak istikharah dulu. Itu bisa kita lihat di manaqib ulama-ulama itu. Istikharah dulu, ini orang khair baru diterima. Kemudian santri yang mau masuk itu akan diberi keterangan, ilmu saya tidak akan bisa kamu ambil kalau kamu tidak mahabbah dulu kepada saya gitu. Ternyata di hadis ada. Ini dalilnya. Nah, suratul ilm bisa. Si santri hafal alfiyah 1000 bait bisa. Hafal zubat
1000 bisa, hafal Quran bisa. Tapi kata Syekhuna Kiai Said itu ilmunya tidak akan melewati leher. Dari mulut sampai di batas leher. Nggak bisa masuk ke hati. Lebih dalam lagi tidak bisa. Segitu saja. Bahasa yang kita kenal ilmu lisan. Di mulut saja ilmunya. Kalau mau masuk ke dalam harus mahabbah dulu. Kalau untuk kita mahabbah kepada Saudara Imam Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Bagih, mahabbah kepada Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagih, dan ke atas. Punya guru siapa, punya guru sampai ke Syekhul Awal, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus begitu? Ya sudah begitu itu aturannya. Beda ini. Ilmu din itu ada nur. Karena itu silahkan Anda lihat. Siapapun, secerdas apapun, sehebat apapun hafalannya, kalau mengambil ilmu din dari universitas, dari dosen-dosen, ilmu dapat. Tapi nurul ilm tidak akan Anda lihat ada. Apalagi sampai dzauqiyah. Paham bisa, hafal bisa. Tapi seleher, ilmu lisan. Kalau ingin sampai ada nur, harus lewat pesantren. Sebab di pesantren ada hal-hal yang tidak bisa ditiru oleh sekolah-sekolah umum, meskipun madrasah agama. Universitas baik di dalam dan di luar negeri yang namanya universitas beda dengan pesantren. Sebab di sana tidak diajarkan, dosen itu tidak akan mengajarkan ada Syekhul Ta'lim, Syekhul Tarbiyah, Syekhul Nadar, Syekhul Fatah, Syekhul Madad, Mahabbatul Syekh, Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengamalkan ini. Tidak ada. Masuk yang perlu ditulis di papan, atau mungkin zaman sekarang sudah tidak pakai papan lagi ya, pakai layar. Kemudian buka kitab ini, halaman ini sampai halaman ini, terangkan, paham, tidak paham, tidak ada urusan, pulang. Itu ilmu bisa, asal ada modal cerdas, rajin, bisa, paham bisa, tapi masuk ke dalam tidak bisa. Ada lagi nasihat yang saya dapat dulu itu, kalau kita mempelajari babul wudu, setelah paham artinya ya, kemudian dipahami, kita harus mengamalkan. Setelah mengamalkan, baru kita akan mendapat nurul wudu yang masuk ke hati, cahaya karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya wudu. Itu pun masih muqayyad, harus ikhlas, tidak ikhlas enggak dapat. Begitu juga semua amalan-amalan yang lain, kecuali katanya ziarah ke aulia, apalagi guru ya, yang bukan guru saja itu katanya begitu kita sampai masuk ke makamnya para wali itu langsung mendapat nur dari si wali yang kita ziarah itu. Nggak pakai syarat-syaratan, duduk aja, asal mahabbah. Nah, itu asal mahabbah. Asal mahabbah akan mendapatkan nur. Kembali kepada kitab. Jadi mustahil ada iman secara sempurna kalau tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak akan bisa mahabbah kepada Allah kalau tidak mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal berpikir, ini Nabi Muhammad ciptaan. Bedanya dengan saya apa? Kalau Allah pencipta segala-galanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana qasim wallahul mu'ti." Wa riwayat wallahu yu'ti. Saya hanya membagi, tapi yang memberi hakikatan adalah Allah. Berarti yang harus kita mahabbai ini siapa? Pemberi yang asli kan? Al-mu'ti al-haqiqi wa huwa Allah. Akal mengatakan saya harusnya cinta kepada Allah, yang aslinya yang beri Allah Pak, bukan Nabi. Allah yang memberi.
Ini kata si akal. Di sini terpleset orang-orang. Kalau begitu saya tidak ada urusan dengan Nabi Muhammad. Yang memberi nikmat saya Allah, yang memberi saya ilmu Allah, innaka lan tahdi man ahbabta, yang memberi hidayah Allah. Orang yang tersesat itu lupa ya. Kalau ayat itu nggak boleh diambil satu. Memang ada innaka lan tahdi man ahbabta itu ada. Tapi ada lagi ayat wa innaka la tahdi. Ada, jadi ada ya. Lan tahdi man ahbabta itu ada lagi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ada. Jadi jangan diambil ayat sepenggal, harus dua-duanya. Si akal, kembali kepada pembahasan tadi. Ini kenapa saya bukan emosi, agak serius bahas ini, sebab saya tahu, saya mengikuti ustadz-ustadz penceramah zaman sekarang, saya ikuti. Saya tahu fulan yang kelasnya nasional itu yang nggak mau sholawat, saya tahu, yang sholawat tidak pakai sayyidina saya juga paham. Dan itu semua terjadi karena pemahaman yang keliru di dalam memahami ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat ulama. Jadi jangan sampai santri-santri atau yang mengikuti keterangan-keterangan saya ini jadi salah paham. Betul, al-mu'til hakiki adalah Allah. Nabi Muhammad juga mengajarkan seperti itu. Allahul mu'ti. Tapi si pemberi ini, al-mu'til hakiki ini sudah membuat aturan, membuat keputusan. Kalau tidak lewat Muhammad tidak akan saya terima. Ini masalahnya. Jangan sampai salah paham. Tidak lewat situ saya tolak loh. Dalilnya seabrek-abrek, mulai dari nahiyatus syukur, dari nahiyah laulaka ma khalaqtu, dan lain-lain, banyaklah dalilnya. Ini saya ambil khulasohnya saja. Yang membuat keputusan ditolak mentah-mentah oleh Allah Ta'ala, kalau tidak lewat Nabi Muhammad, ya Allah sendiri. Saya bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami ajaran-ajaran Tuhan langsung dari firman Tuhan tanpa lewat Nabi Muhammad. Ini orang terpleset caranya berpikir. Lah dia bisa baca Quran itu lewat siapa? 6.666 ayat Al-Quran turun lewat siapa? Naam, lewat Sayyidina Jibril. Tapi sampai ke Anda lewat siapa? Bahkan kita terikat wasithah itu bukan hanya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril saja, juga arwah, perawi-perawi Al-Quran, mulai dari ashabu Rasulullah sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke zaman kita ini. Loh, wasithah itu kan adat saja, syariat saja. Hakikatnya kan tetap Allah kan yang memberi pemahaman Al-Quran ke hati kita. Saya jawab, nah. Tapi ya Allah itu yang sudah membuat peraturan, engkau akan diusir, akan menjadi mal'un, artinya mal'un matrud, terusir dari rahmat Allah Ta'ala, kalau tidak lewat kekasih saya, Muhammad Rasulullah SAW. Itu sudah aturan baku, tidak akan dirubah lagi. Keputusan Allah Ta'ala yang tidak akan dirubah lagi. Seperti kiamat sudah. Tidak mungkin kiamat nggak jadi, pasti jadi. Allah Ta'ala akan menolak siapapun yang tidak lewat Nabi Muhammad SAW. Itu keputusan tidak akan berubah lagi. Sebagaimana tadi saya terangkan, seorang santri tidak akan mendapatkan nurul ilm, tidak akan mendapatkan ilmu nafi. Ilmu bisa, tapi bukan yang nafi. Baik nafi untuk dirinya, an-naf'ul lazim, nafi untuk dia pribadi, atau an-naf'ul muta'addi, kemanfaatan yang untuk orang lain. Kalau dia belum mahabbah kepada syekh, kepada guru dia, itu sudah sunnatullah yang berlaku seperti itu. Walan tajida sunnatillahi tabdila. Kalau engkau ingin mendapatkan suratul ilm, hanya butuh cerdas dan rajin. Tapi kalau manfaatul ilm dan nurul ilm, ini ada hubungan dengan yang namanya mahabbatus syekh, mahabbah syekhus syekh, gurunya guru, mahabbah ke guru-gurunya guru, sampai ke syekhul awal, mahabbah ke Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah sudah seperti ini aturannya. Kemudian
wa mata uhibbu rasulahu idza taba'ta tariqatahu wasta'malta sunnatahu wa ahbabta bihubbihi wa abghadta bibughdihi wa walaita biwilayatihi wa adaita biadawatihi. Ikuti jalan Nabi. Jangan ada pilihan lagi di dalam cinta, di dalam benci, di dalam memutuskan apa saja. Ini kira-kira menurut Rasulullah bagaimana? Kalau saya melakukan ini, Nabi Muhammad setuju apa tidak? Kalau saya cinta kepada fulan, Rasulullah setuju apa tidak? Kalau sudah seperti itu, baru mahabbah Anda diakui oleh Rasulullah SAW. Dan semakin tinggi mahabbah Anda kepada syekh, kepada syekhus syekh, terus sampai kepada Syekhul Awal Maulana Muhammad SAW, semakin tinggi pula Allah Ta'ala akan memberikan pemahaman ilm, nurul ilm, naf'ul ilm, darajatul iman, thamaratul iman. Dan semakin Anda benci kepada gurunya guru sampai kepada Rasulullah SAW, semakin jauh pemahaman Anda akan kesasar. Karena itu jangan heran ada orang menghafal hadis banyak, Al-Quran 30 juz hafal, tapi dia tersesat dan menyesatkan orang. Jangan heran, sebab dia hanya mempunyai suratul ilm, tapi tidak mempunyai nurul ilm, dan tidak diberi Allah Ta'ala naf'ul ilm. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' ودعاء لا يستجاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.